pelayanan ya sudah memiliki standar pelayanan. Pada hari ini kita akan melakukan review standar pelayanan ya Bapak Ibu ya. Seperti yang sama-sama kita pahami dan kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di masyarakat. Kualitas pelayanan kita berikan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan atau review standar pelayanan bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen kita dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan akuntabel. Kita harapannya kan seperti itu ya. Pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat itu mudah, cepat, masyarakat gampang memahaminya, tidak ada kendala, harapan kita seperti itu. Seperti juga yang sama-sama kita ketahui bahwa secara kota, predikat yang baik ya, predikat pelayanan kita itu sudah predikat pelayanan prima, seperti itu. Sudah 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan predikat pelayanan prima, dan harapan kita predikat ini bukan hanya disandangkan gitu ya, atau melekat gitu di kota, tapi seluruh unit layanan kita harus bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bapak Ibu, kegiatan review standar pelayanan ini menjadi sangat penting untuk memastikan, tadi saya sudah dipesanin tuh sama Mas Lutfan, ini ada harus disampaikan ya Bu, latar belakang siap gitu ya, untuk memastikan bahwa standar pelayanan yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan perkembangan regulasi, serta adaptif terhadap dinamika dan tantangan pelayanan publik saat ini. Bapak Ibu, pada bulan Maret ya, Mbak Isya, Bu Koko, Mas Lutfan, kita sudah melakukan review terhadap terhadap jenis layanan yang ada di Kota Depok. Ternyata beberapa waktu kemudian keluarlah aturan dari Kemenpan ya terkait dengan jenis-jenis layanan yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan. Jadi pada hari ini ada salah satu tujuan kita juga adalah bagaimana kita mensinkronisasikan antara jenis layanan yang sudah kemarin waktu itu kita dengan jenis layanan yang sudah ada nomenklaturnya dari Kemenpan. Bapak Ibu, kegiatan review standar pelayanan juga menjadi sangat penting ya sebagai upaya memastikan bahwa setiap jenis layanan yang diberikan oleh perangkat daerah atau unit kerja telah memiliki standar pelayanan yang jelas, terukur, transparan, dan mudah dipahami, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Hal-hal kecil sebenarnya Bapak Ibu ya, punten banget ini. Pagi tadi saya mendapatkan WA dari Kemendagri. Ada yang pengen mendapatkan pelayanan konsultasi terhadap salah satu kelurahan yang ada di Kota Depok. Ya, kalau dari nada WA-nya ya maksudnya yang sampai ke saya bahwa kesulitan gitu ya untuk mendapatkan akses layanannya. Nah, kami berharap hal-hal kecil ya seperti ini, kebetulan yang mau mendapatkan pelayanan itu orang Kemenpan gitu. Dan salah satu evaluator kita terhadap pelayanan publik. Kita berharap ya itu catatan kecil, tidak menjadi besar ya sampai ke sananya seperti itu. Baik Bapak Ibu, berapa lama nih Mbak sampai sore, sampai maghrib? Iya, singkat katanya, insya Allah nanti akan didampingi ya Bapak Ibu ya, akan disampaikan oleh Bu Ais, Bu Koko, Mas Lutfan terkait dengan review. Tujuan dari review itu untuk apa ya? Tentu saja untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki layanan kita kepada layanan publik atau layanan apapun yang kita punya kepada masyarakat atau kepada pengguna layanan kita. Mungkin itu harapannya, semoga hasil dari review standar pelayanan nantinya dapat menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Depok. Coba Mas Lutfan balik tagline yang tadi saya lihat tuh di depan, paling depan. Nah, sebagai komitmen, ini tulisan Bais apa ini nih? Mas Lutfan. Oh, Mas Lutfan. Sama teman-temannya, ini timnya. Tim dari pelayanan publik dan tata laksana sudah menulis di depan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak ini? Di-share nggak Mas Lutfan? Belum ya? Oh, di-share. Sebagai komitmen, review standar pelayanan sebagai komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkualitas,
transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Karena tujuan apapun yang kita lakukan pada prinsipnya adalah tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat puas terhadap layanan yang kita berikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Ais, Bu Kokom, dan Mas Lutfan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga waktu yang kita miliki untuk mengikuti kegiatan ini bisa efektif dan efisien. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap sehat, tetap semangat untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kita akhiri dulu pembuk ini ya, di awal ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kabak yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk, kita mungkin nanti interaktif aja Bapak Ibu berdiskusi. Judulnya memang review standar pelayanan, tapi pada dasarnya kita sama-sama sedang melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan publik yang ada di Kota Depok, Bapak Ibu sebagai unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang dari Sekretaris Dinas, Camat, Kelurahan, Puskesmas yang telah berkenan hadir pada hari ini, tadi telah disampaikan oleh Ibu Kabak latar belakang beserta tujuan kita melaksanakan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, ini tadi sudah. Nah, jadi tuntutan dari peningkatan kualitas pelayanan publik ini, karena sebenarnya Kota Depok seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabak, 2 tahun berturut-turut sudah ada di level pelayanan prima, yang itu kan sebenarnya yang dinilai adalah sudut pandang kita sebagai penyelenggara, bahwa kita sudah melakukan sesuai melebihi dari standar yang sudah ditetapkan. Kemudian, namun dari sudut pandang masyarakat yang menggunakan layanan kita, sebagian besar itu masih ada di level puas saja. Menurut mereka layanan kita masih ada di level baik saja. Seharusnya ada di level sangat baik kalau sudah di pelayanan prima. Kemudian tadi penyesuaian regulasi dari nasional ini sebenarnya terkait dengan survei kepuasan masyarakat di periode ini 5 tahun ke depan. Partisipasi masyarakat itu menjadi pusat dari kita, mulai dari perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan evaluasi. Jadi pengguna layanan kita menjadi bagian dari pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Jadi masukan dari masyarakat itu sangat penting, sehingga Menpan membuat survei kepuasan masyarakat secara nasional yang sudah kita mulai pendekatan ya untuk pelaksanaan nanti ke depan. Nah, karena itu, karena adanya seperti tadi ada jenis layanan yang berbeda namanya, sehingga kita awali dengan apakah kita nanti sepakat bahwa nomenklatur jenis layanan kita akan kita sesuaikan dengan Menpan. Kemudian ada beberapa nanti mungkin yang perlu kita sepakati terkait dengan kebutuhan percepatan layanan. Apakah mungkin masyarakat itu merasa mereka belum puas dengan layanan kita karena layanan kita masih mereka anggap itu lama. Kalau dari sebagian besar aspek yang perlu diperbaiki dari survei kepuasan masyarakat itu 5 tahun berturut-turut ini, waktu itu selalu menjadi termasuk masalah utama. Berarti menurut masyarakat layanan kita masih lama. Kemarin juga pada saat forum Renja DPMPTSP, Pak Sekda itu minta layanan DPMPTSP itu 50% waktunya dipotong. Jadi yang awalnya misalnya 15 hari, kemungkinan harus 8 hari misalnya itu. Karena sebenarnya memang dari Menpan, layanan itu paling lama 6 hari menurut Menpan ya, kalau dari regulasi yang tertulis. Selanjutnya itu penyesuaian regulasi nasional. Kemudian ini,
kemungkinan Menpan akan melakukan evaluasi pelayanan publik yang seperti Bapak Ibu sudah ikuti tahun lalu, indikatornya berubah. Nah, karena ada perubahan indikator itu, ada satu indikator yang menurut hasil evaluasi kami waktu mendalami indikator itu, ada satu yang penting, bahwa semua harus melakukan review standar pelayanan kalau standar pelayanannya itu sudah berumur lebih dari 1 tahun. Kalau standar pelayanannya nggak ada, semua nanti eviden itu nggak berlaku gitu. Jadi yang paling penting di pelayanan publik ini, jadi kalau ada namanya evaluasi pelayanan publik, yang paling utama itu harus ada standar pelayanan. Kalau standar pelayanan yang nggak ada, itu nggak ada nilainya gitu. Itu yang berikutnya, kenapa kita harus melakukan review standar pelayanan ini. Selanjutnya, kebutuhan percepatan layanan. Nanti minta tolong Bapak Ibu di SOP layanannya kalau yang masih ada 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi benar-benar dikaji ya. Kalau ada survei, kalau ada harus verifikasi lapangan mungkin nggak, kemungkinan tidak bisa 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Nah itu, oh ya, Kelihatan Bu Ais. Sampai orang sengaja gitu. enggak. Maksudnya? Oh materinya nggak muncul. Materinya Oh. muncul Bu Ais. Baik dong ya. Iya. Oh share screen-nya belum ya? Jadi hari ini satu catatannya yang direview itu standar pelayanan, termasuk di dalamnya nanti alur. Alur ini bersumber dari SOP. Coba di share screen-nya. Oh, Bapak Ibu, apakah materinya muncul di layar? Sudah muncul tapi masih latar belakang. Oh iya, next tujuan. Nah, jadi tujuan kita hari ini menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Tadi karena ada mungkin nanti hampir semua jenis layanan kita akan berubah. Kemudian peningkatan kualitas layanan termasuk tadi. Jadi masukan masyarakat itu kalau di tahun 2025 sebagian besar itu waktu sama Sarpras sebenarnya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Nah, kita yang kena itu sebagian besar itu di pelaporan. Jadi yang dimaksud di sini akuntabilitas itu pelaporan. Jadi misalnya ada pengaduan Bapak Ibu seharusnya kalau pengaduannya sudah ditindaklanjuti, dipublikasi hasil tindak lanjutnya. Nah, hasil evaluasi kita termasuk itu bahwa sebenarnya andaikan pun tidak ada pengaduan di akun span lapor, itu tetap nihilnya dimunculkan gitu. Kemudian mendorong inovasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan teman-teman dari Bapperida hadir. Kita di Kota Depok sangat kurang sekali inovasinya. Nah, kita juga tidak tahu bagaimana cara mendorong. Nah, dari 6 aspek layanan publik yang masih sangat kurang itu sebenarnya adalah inovasi. Kemudian arahan untuk review standar pelayanan ini nanti penyesuaian nomenklatur layanan, percepatan waktu layanan, minta tolong walaupun kalau masih bisa dikurangi, kalau misalnya hanya surat saja, misalnya di kelurahan hanya surat keterangan, misalnya gitu, apakah bisa dilakukan 1 hari? Mudah-mudahan bisa 1 hari, yang awalnya 2 hari menjadi 1 hari gitu. Review SOP, nah supaya waktu layanan bisa dirubah, yang awalnya dilakukan itu memang harus melakukan review SOP. Karena sebenarnya juga di pedomannya SOP ini sangat dinamis, disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi kalau bisa sekali setahun dilakukanlah review terhadap SOP-nya. Kemudian simplifikasi proses bisnis. Kalau memang masih ada proses bisnis ini kan bahasanya gini, rangkaian proses merubah input menjadi output. Apa yang kita lakukan di antara input dan output, itulah proses bisnis. Apakah ada tahapan-tahapan di dalam proses bisnis ini yang bisa dikurangi, yang bisa dipotong? Misalnya kalau surat masuk itu harusnya, idealnya kalau surat masuk kan harus lewat kepala dinas dulu, baru disposisi ke bidang-bidang. Nah, khusus untuk layanan, apakah bisa ditangani dulu semuanya, dilayani dulu di depan, baru nanti di akhir baru masuk kepala dinas, misalnya gitu. Jadi SOP surat masuk terkait dengan layanan, dengan surat masuk yang
naskah dinas biasa itu mungkin nanti dibedakan. Misalnya seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu di dinas melakukan diskusi terkait dengan ini. Kemudian ada tambahan dari kita, Bapak Ibu juga mungkin di awal tahun ini melakukan penyusunan untuk anggaran terkait dengan GPA ya, Gender Analysis Pathway. Nah, kita semua akhirnya inisiatif dari bagian organisasi, kita membuat alur layanan khusus untuk yang pengguna layanan prioritas. Nah, bahasanya prioritas ya, yang ibu hamil, lansia, disabilitas, anak atau orang yang membawa anak dan korban bencana. Nanti kita buatkan alur tersendiri, kita standarkan saja. Jadi Bapak Ibu tinggal mungkin nanti duplikasi yang sudah dibuat bagian organisasi, atau silakan Bapak Ibu membuat sendiri nggak apa-apa. Tapi informasinya silahkan ditambahkan alur layanan untuk pengguna prioritas. Lanjut. Nah, ini hasil evaluasi kita, Bapak Ibu sudah menerima rekomendasi hasil evaluasi 2025. Mungkin di sana kita bandingkan dengan eviden yang Bapak Ibu sampaikan. Secara umum, kita di Kota Depok sebenarnya untuk aspek sistem informasi pelayanan publik itu sudah bagus. Karena yang diminta itu kan bagaimana cara publikasi standar pelayanan, itu semuanya Bapak Ibu bisa upload atau publikasi lewat website. Sampai di level kelurahan kita sudah ada website. Sebenarnya tinggal diupload di sana, tapi ada yang belum. Kemudian sistem informasi pendukungnya dari keuangan kan sebenarnya tinggal screenshot SIPD. Kalau lapor dari kelurahan sebenarnya akun lapornya bisa menggunakan akun kecamatan. Kemudian teman kerja bisa digunakan, Kimob bisa digunakan. Semuanya sudah ada di Kota Depok. Hanya saja Bapak Ibu mungkin masih kurang memberikan evidennya. Itu dari kekuatan kita. Kemudian dan secara umum sebenarnya sudah memiliki semua standar pelayanannya, sudah aturan terkait dengan pemberian reward sudah ada perwalnya. Cuma mungkin sosialisnya masih kurang sehingga itu tidak dimasukkan sebagai eviden. Jadi sebenarnya sebagian besar kita, dan kita juga sebenarnya ada Kepwal tentang jam kerja. Jam kerja itu ada, penghargaan ada, ya terkait dengan profesionalisme SDM. Pesan kita tolong dicatat. 1, minta tolong di 2026 Bapak Ibu melakukan pemberian reward kepada SDM, nggak harus pelaksana layanan, semuanya boleh punya peluang yang sama dengan berpedoman kepada perwal tentang pemberian reward dan punishment yang sudah ada. Jadi nanti secara administrasi, secara kebijakan kita itu sebenarnya sudah terpenuhi. Sarpras, nah sebenarnya kita juga kalau untuk yang di lingkup wali kota dan kalau dinas dan kecamatan sebagian besar sudah, cuma memang evidennya yang belum Bapak Ibu tunjukkan itu yang belum gitu. Jadi kelemahan kita bukti dukung atau eviden dari unit penyelenggara pelayanan publik itu kurang. Jadi sebenarnya ini tidak hanya mengejar nilai, ini sebenarnya komitmen bersama bahwa memang kita melakukan upaya untuk peningkatan perbaikan pelayanan publik itu ada gitu. Terus implementasinya belum konsisten. Apa yang sudah? Nah, ini yang kita, jadi sebenarnya mohon maaf untuk kecamatan dan kelurahan, kita akan sering menjadikan ini sebagai contoh. Jadi sebenarnya standar pelayanan di kecamatan dan kelurahan itu sudah ada, ditetapkan oleh kecamatan, tapi teman-teman di kelurahan ada yang belum mengetahui gitu. Jadi buat kita mungkin komunikasi internal di antara dinas bisa jadi belum jalan gitu. Sehingga standar pelayanan yang sudah ada atau kebijakan-kebijakan yang ada itu tidak sampai ke level yang harusnya sudah mengimplementasikannya. Jadi minta tolong setelah ini mungkin yang namanya rapat rutin atau komunikasi direktif pimpinan, iya Bu, itu istilahnya. Komunikasi, nah itu mulai dilakukan karena evaluator eksternal itu menemukan hal itu. Jadi waktu
pelaksana atau pelaksana layanan ditanyakan apakah kebijakan ini ada? Ada. Waktu di level lebih tingkatnya, di level Kabid ditanyakan apakah kebijakan ini ada? Beliau menjawab tidak ada gitu. Padahal itu sebenarnya kebijakan itu ada gitu. Berarti belum disosialisasikan. Ya, karena selama ini kita memang sebagian besar masih di level namanya pemenuhan administrasi, pemenuhan eviden. Pemenuhan eviden itu butuh SK bikin oleh teman-teman pelaksana misalnya gitu. Nah, hanya yang bikin SK saja yang tahu. Yang lain yang seharusnya tahu itu tidak. Jadi kalaupun nanti SK-nya sudah ada, minta tolong disosialisasikan. Karena standar pelayanan ini kan menurut kita penting, lebih penting lagi menurut masyarakat gitu. Jadi kalau dia mau ada keperluan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kabak, ada orang ini nggak perlu nggak kita lihat lah siapa, apakah itu orang kementerian apa enggak. Kita sebagai masyarakat biasa datang ke kecamatan atau kelurahan sebagai warga biasa. Kalau informasinya kurang, kita kan akan nanya-nanya. Sementara petugas itu juga rasanya agak kurang enak menanyakan begitu ada orang di hadapannya gitu. Jadi memang informasi itu penting. Lanjut. Nah, ini permasalahan ini kalau kita bedah satu-satu berdasarkan aspeknya ya. Isu, tulisannya isu tuh. Isu itu adalah masalah yang udah disepakati. Nah, jadi permasalahan terkait kebijakan itu review standar pelayanan. Kami karena evaluator kita ada evaluator internal itu Bapak Ibu dievaluasi oleh evaluator internal sesama kita ASN di Kota Depok. Jadi review standar pelayanan walaupun belum memenuhi yang sebenarnya mungkin bisa saja kita sebutkan memenuhi gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti silakan standar pelayanannya direview, dicek lagi ini masih berlaku enggak, ada yang berubah enggak. Nah setelah itu lakukan forum konsultasi publik. Nah FKP ini yang belum dilakukan sepenuhnya. Selama ini kalau musrenbang Bapak Ibu jadikan eviden masih kita terima. Yang sudah rutin melakukan FKP itu di Sukcapil, DPMPTSP, Dinas Kesehatan. Kalau sekarang anggaran nggak ada, mari kita lakukan secara online. Jadi sering juga sudah beberapa dinas itu melakukannya secara online. Jadi Bapak Ibu sampaikan standar pelayanannya, ada yang berubah. Jadi buat orang itu penting syaratnya apa, alurnya bagaimana, waktunya berapa lama dia menerima layanan itu sampai selesai, terus biayanya gratis apa enggak gitu. Nama produknya apa tuh. Itu penting buat kita pengguna layanan itu penting. Tapi buat mungkin kita dari sudut pandang penyelenggara kita ngerasa itu seharusnya orang sudah tahu gitu. Dari mana kita tahu kalau nggak dipublikasi informasinya gitu. Bahkan kita beli bakso saja waktu duduk itu udah ada daftar menunya kan gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian publikasi standar pelayanan belum optimal. Jadi sama di era sekarang ini sudah mulai berkurang bahwa pengumuman itu dicetak dalam bentuk poster udah berkurang. Jadi makanya secara umum garis besarnya apakah publikasinya secara elektronik atau non elektronik. Bapak Ibu punya media sosial semuanya, iya silahkan dicantumkan di sana layanannya apa saja. Minimal nih yang dipublikasi syaratnya apa, alurnya bagaimana, waktunya berapa lama gitu. Walaupun sebenarnya 6 yang harus dicantumkan. Dan orang perlu informasi kalau saya bermasalah itu saya harus menghubunginya kemana. Karena orang sekarang agak jarang orang datang kalau hanya menanyakan saja dia datang langsung ke kantor kita gitu. Karena orang perhitungkan sekarang saya kalau datang ke sana waktu saya terbuang berapa lama, ongkos saya berapa banyak. Gitu. Kemudian tindak lanjut survei kepuasan masyarakat belum menyeluruh. Bapak Ibu sudah melakukan survei kepuasan masyarakat. Dilihat yang menurut masyarakat itu masih kurang itu apa, walaupun nilai kita sudah 90 itu ada di kategori sangat puas, tapi karena kita berkomitmen di maklumat layanan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, dasar untuk perbaikan itu dari masukan dari survei kepuasan masyarakat. Jadi minta tolong di laporan survei kepuasan masyarakatnya tetap dicantumkan rencana tindak lanjut dan laksanakan, Bapak Ibu minta tolong dilaksanakan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah direncanakan dilaksanakan dan buktikan, tunjukkan bahwa itu sudah dilaksanakan dengan
ada tanggalnya, apa yang sudah dilaksanakan, dilaporkan gitu. Jadi masih banyak laporannya ada, tapi laporan hasil tindak lanjutnya belum dicantumkan. Terus yang kedua, profesionalisme SDM, permasalahannya adalah penghargaan atau reward itu belum berjalan. Sebagian besar belum. Oh iya. Kemudian Iya. jam operasional layanannya belum optimal dipublikasi. Jadi masyarakat itu sebenarnya ingin tahu, walaupun secara teori istirahat, kalau tidak ada istirahat itu bagus gitu. Tapi kalau jam operasionalnya Bapak Ibu istirahat, tutup layanannya, tapi tidak ada informasinya, orang datang jam 12 dia harus nunggu 1 jam gitu. Jadi jam operasional yang dipublikasi itu juga penting buat pengguna layanan kita. Jadi minta tolong beberapa informasi yang memang harus dipublikasi, pengguna lain harus tahu, tetap dipublikasikan. Kemudian yang berikutnya permasalahan sarana prasarana. Ini sebenarnya menurut kita sebagian besar hanya karena bukti dukungnya belum maksimal. Kecuali mungkin kalau di kelurahan parkirnya atau di puskesmas parkirnya terbatas. Kemudian kita secara keseluruhan di Kota Depok sarana prasarana yang belum itu adalah untuk yang inklusif belum optimal. Ini memang mungkin perlu disampaikan di level yang kebijakan minimal, misalnya guiding block. Sebenarnya sarpras inklusif belum optimal ini masalah kita di kota. Tidak hanya tapi Bapak Ibu yang ada di kelurahan atau kecamatan minta tolong kalau ada yang bisa dipenuhi silahkan dipenuhi, minimal nih parkir disabilitasnya ada tuh. Kemudian permasalahan sistem informasi dan pengaduan, ini tadi udah kota baik, tetapi yang masih kurang itu hanya tinggal evidennya saja. Nah, termasuk yang pengaduan, kita di Kota Depok indeks pelayanan publiknya bagus. Maaf ya Bapak Ibu. Kuncinya buka dulu. Oh. Nah, jadi Kota Depok itu Minta link gitu. jadi yang dari Kota Depok kita terkait hasil penilaian ombudsman itu selalu ada di kategori sangat baik atau zona hijau. Saya kasih linknya nih. 4 tahun berturut-turut. Nah, menurut ombudsman yang baik itu, kenapa Kota Depok itu baik? Karena kita mengelola pengaduannya kurang dari waktu yang ditentukan. Jadi kita, Bapak Ibu di unit penyelenggara pelayanan publik, Bapak Ibu sudah menindaklanjuti pengaduan itu cepat. Tuh. Ditanggapi, ditindaklanjuti itu cepat. Karena sebenarnya targetnya kurang dari 6 hari ya, kalau tanpa pengawasan. Nah, tapi kita di Kota Depok bekerja sama karena di bawah binaan Diskominfo juga dalam waktu 1 hari. Atau tidak sampai 2 hari, semua layanan, semua pengaduan itu sudah ditindaklanjuti. Termasuk merespon yang di Google Review. Itu menurut ombudsman. Kalau orang menyampaikan ke akun yang sudah resmi, nggak akun yang sudah resmi sih, Bapak Ibu sudah menindaklanjuti komentar orang yang di sosial media, yang di Google Review, sebagian besar, walaupun belum seluruhnya merespon yang ada di Google Review, termasuk yang dilapor. Kalau yang dilapor lebih aman lagi. Nah, ini yang hal-hal baik yang sebenarnya kalau bisa terus dilanjutkan. Nah, jadi yang buat belum pernah melihat Google Review, mulai deh melihat itu. Hanya melihat saja apa komen orang tentang kita. Alhamdulillah kalau bisa direspon. Nah, kalau hanya untuk respon, batasannya itu 1 kali 24 jam.
alangkah baiknya kalau Bapak Ibu kalau ada komen-komen negatif mau di sosial media atau di mana dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam kalau bisa itu udah direspon. Walaupun nanti tindak lanjutnya belakangan. Jadi direspon itu kan hanya terima kasih atas masukan Bapak Ibu akan kami tindak lanjuti. Hanya itu saja misalnya gitu. Kemudian permasalahan inovasi ini yang memang sangat kurang sekali. Inovasi pelayanannya masih kurang. Dan inisiatif untuk membuat inovasi itu belum menjadi budaya kerja kita di Kota Depok. Apakah memang kita berada di wilayah zona sangat nyaman sehingga banyak yang kita anggap belum bermasalah, belum perlu atau kita yang tidak mampu melihat masalah itu gitu. Karena menurut asisten kita Siapa ya, jadi permasalahan di Kota Depok itu sebenarnya banyak. Ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah Kota Depok itu besar karena kita ada di wilayah perkotaan. Sebagian besar masyarakat kita ada pendidikan yang menengah dan tinggi. Jadi ekspektasi mereka terhadap layanan itu tinggi. Sementara kinerja pemerintah Kota Depok bisa dibilang stabil gitu. Walaupun kita sudah berusaha baik dengan hasil evaluasi di mana-mana mendapatkan yang terbaik, tapi menurut masyarakat itu belum, karena begitu kita ada di layanan prima, mereka ekspektasinya lebih tinggi dari itu lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dilakukan inovasi tidak harus dalam bentuk teknologi IT, silahkan dilakukan. Lanjut lagi. Nah, rekomendasi kita dari hasil evaluasi itu adalah standarisasi standar pelayanan dan publikasi yang digital. Standar pelayanannya, kenapa ada kata-kata depan standarisasi standar pelayanan? Jadi minta tolong standar pelayanannya mengikuti pedoman yang sudah ada. Jadi pedoman yang sudah ada itu kan ada 14 komponen. Nomor 1 sampai nomor 6 itu yang persyaratan, alur, waktu, biaya, nama produknya apa sama konsultasi pengaduannya dicantumkan di mana, itu minta tolong diisi dengan benar gitu. Jadi minimal bahasa-bahasa yang digunakan atau persyaratan yang Bapak Ibu cantumkan itu yang logis menurut orang. Dan kalau memang bisa ada persyaratan yang dikurangi itu juga bagus. Itu bagian dari simplifikasi proses bisnis. Mengurangi persyaratan itu juga masuk. Kemudian penghargaan SDM minta tolong dilakukan. Kemudian penguatan sarana prasarana Bapak Ibu yang kantornya di luar dari Pemda atau yang ada di wilayah minta tolong Sarpras kalau memang memungkinkan diperbaiki. Kemudian penguatan sistem informasi pengaduan. Nah, buat yang kelurahan, puskesmas dan UPTD terkait ini dengan lapor atau pengaduan yang lain, alhamdulillah kalau memang sistem pengaduannya sudah berjalan, sudah direspon, sudah ditindaklanjuti, pelaporannya yang dibuat lebih rapi lagi gitu. Jadi ada pengawasan dari ketua tim pengelola pengaduan, walaupun laporannya setiap bulan nihil, jadi minta tolong tetap ditandatangani. Karena kalau pengalaman teman-teman yang sudah pernah dievaluasi Ombudsman, mereka minta laporan itu 3 tahun ke belakang. Jadi walaupun laporannya nihil tetap saja ditindaklanjuti. Jadi nanti laporannya dari berbagai kanal berapa pengaduan per bulan. Kalau nihil ya udah nihil aja gitu. Kemudian program inovasi di OPD atau unit kerja minta tolong dipertimbangkan kalau bisa ada. Alhamdulillahnya kalau ada yang di level pimpinan mengikuti diklat atau yang lagi sat apa Bu? Latsar atau kalau enggak latsar. Sekarang semua diminta tuh membuat inovasi. Oh ya. Ya, yang seperti itu. Jadi minta tolong inovasi itu mulai, walaupun sebenarnya kalau dari sudut pandang Bapperida, Kota Depok itu masuk kategori inovatif gitu. Silakan apa penilaian Mendagri. Penilaian Mendagri itu ada di kategori sangat inovatif. Tapi kenapa kita kalau Menpan RB sih Kota Depok itu memang belum pernah masuk di dalam top inovasi nasional versinya Menpan gitu. terkait hanya masalah laporan itu ya. Ya. Insya. Next.
Ini penutup untuk penutup untuk itu belum penutup untuk sesi pengantar, 1. penutup untuk ngantar kayaknya itu. Penutup untuk buka box tadi ini. Review standar pelayanan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, adaptif, dan akuntabel. Next. Ini sesi kedua. Ini memang angka-angka di Kota Depok. Nah, angka-angka di Kota Depok ini terkait dengan layanan publik, angka-angkanya seperti ini. Jadi ada indeks kepuasan masyarakat, ada IPP itu indeks pelayanan publik, IKM indeks kepuasan masyarakat, dan ombudsman. Yang sebelah kiri indeks kepuasan masyarakat ini yang kita prioritaskan. Jadi ceritanya selama 5 tahun 245 selama 5 tahun itu benar Kota Depok itu berupaya memperbaiki layanan Kota Depok sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kota Depok itu meningkat gitu. Mulai dari 77 ini batas baik paling bawah. Dan kita secara bertahap 2021-2022 kenapa lonjakannya meningkat menurut analisis waktu itu 2022 itu kan COVID-nya sudah selesai. Seperti inilah sebenarnya kondisi pelayanan di Kota Depok. Sudah ada di kategori baik. Nah, secara bertahap, tapi nilainya kan peningkatannya pelan gitu. Hanya 0,0 berapa tuh. Seperti inilah kita upaya yang kita lakukan dan sudut pandang masyarakat. Bahwa menurut masyarakat dalam waktu 5 tahun itu kita memang melakukan perbaikan, tingkat kepuasan masyarakat itu meningkat. Baru di level sampai dengan menurut mereka lain kita hanya baik saja gitu. Nah, dari indeks pelayanan publik Kota Depok 3,83 itu kita juga ada di kategori baik ya. 4,22 itu di kategori sangat baik, kemudian turun lagi 3,87. Kenapa turun? Karena waktu itu kecamatan ikut dinilai. Jadi waktu 2021 bagus loh. Iya Bu, 2021, 2022 itu yang dinilai hanya di Dukcapil dan TPMTSP. 2023 ada kecamatan turun seluruh Indonesia. Nah, setelah itu Menpan nggak mau lagi melibatkan kecamatan, balik lagi ke dinas. Nah, dinas alhamdulillah meningkat. Setelah itu, nah kita dapat tuh pelayanan prima. Mari kita bandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat. Ini kenapa survei kepuasan masyarakat dikonversi menjadi ke angka 3 supaya grafiknya bisa disandingkan untuk menunjukkan bahwa masih ada gap antara klaim pemerintah bahwa pemerintah sudah melakukan layanan prima loh gitu. Tapi masyarakat itu enggak. Menurut masyarakat itu masih ada di kategori baik-baik saja. Nah, harusnya idealnya tuh kalau pemerintah sudah mengklaim bahwa layanan kami baik, tingkat kepuasan masyarakatnya itu ada di level 3,8. Jadi harusnya grafiknya itu ketemu antara yang oranye dan yang biru. Tapi ini kan gap-nya masih tinggi. Nah, kita mengejar itu di tahun 2026. Nah, kalau yang di bawah ini grafik penilaian kepatuhan ombudsman. Ini memang hanya sampling. Biasanya kalau dinasnya hanya 5, kemudian ada puskesmas. Ya, terima kasih Bu Kabak. Nah, ombudsman ini sebenarnya kesannya agak lebih menakutkan penilaiannya gitu. Karena ombudsman itu sendiri kesannya udah menakutkan. Jadi kita agak-agak sangat hati-hati kalau penilaian ombudsman ini. Di luar dari kasus yang terjadi barusan ini ya. Nah, alhamdulillahnya Kota Depok di tahun 2021 itu kita itu di wilayah ombudsman Jakarta kita yang paling rendah. Ada di zona merah. Untuk pimpinan itu memalukan. Apalagi waktu itu sempat rapatnya di Jawa Barat yang hadir wakil wali kota sempat diresponnya seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita berupaya itu ditunjukkan bahwa memang kita ada upaya perbaikan pelayanan publik di Kota Depok. Alhamdulillahnya berkat usaha Bapak Ibu semua, Kota Depok itu ada di zona hijau, dari zona merah ada lompat. Nah, dari itu bisa dipertahankan. Ombudsman ini yang mereka lihat itu selain dari pemenuhan dokumen juga pengaduan masyarakat. Jadi
kita tidak tahu berapa banyak pengaduan orang Depok yang masuk ke Ombudsman. Mungkin di tahun ini Bapak Ibu di awal tahun sudah menerima dari Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, diverifikasi. Nah, kalau DPMP TSP dan yang lain itu sudah beberapa kali diverifikasi oleh Ombudsman-nya terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat. Jadi walaupun pengaduan, jadi kalau dulu teorinya, kalau bisa pengaduan nol gitu kan. Kalau sekarang enggak, pengaduan itu silakan saja pengaduannya. Maksudnya yang penting itu direspon dan ditindaklanjuti, diselesaikan sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Jadi walaupun ada pengaduannya, jangan takut terhadap pengaduan, silakan ditindaklanjuti. Nah, seperti inilah gambaran layanan di Kota Depok. Jadi kenapa kita ini Bapak Ibu kami minta, karena mulai tahun 2025 Bapak Ibu setiap dinas kan sudah memiliki indeks pelayanan publiknya sendiri. Silakan angka itu disimpan dan dibuatkan nanti trennya meningkat apa tidak tahun depan itu seperti apa gitu. Harapannya semuanya meningkat karena next lagi Mas. Karena ini kenapa pelayanan publik itu penting? Karena di tahun 2026 di level pimpinan kepala perangkat daerah, indeks pelayanan publik itu menjadi perjanjian kinerja kolegial, perjanjian kinerja prioritas, dan perjanjian kinerja di kecamatan. Nah, di kolegial itu berlaku semuanya, indeks pelayanan publiknya, targetnya Bapak Ibu semua di dinas itu 4,77. Itu 4,77 ini kan angka kota, yang dievaluasi itu hanya 2 dinas, Disduk Capil dan Dinas Pendidikan. Hasilnya 4,77 sampai dengan hari ini Menpan itu belum mengeluarkan rinciannya berapa sebenarnya di Dukcapil, berapa Dinas Pendidikan. Nah, berdasarkan evaluasi yang kita lakukan secara mandiri Kota Depok, indeks pelayanan publik dari 53 kita yang evaluasi kemarin itu kan rata-rata nilainya 3,97. Selisih dari target itu 0,8 poin. Dan yang mendapat dinas atau unit layanan yang memiliki angka di atas 4,7 itu hanya 1 per 53, yaitu Puskesmas Cinere dengan angka 4,80. Jadi Bapak Ibu, kita perlu kerja yang sangat keras Bapak Ibu untuk mencapai target 4,77 di setiap unit penyelenggara pelayanan publik. Karena ini sudah ditandatangani oleh kepala dinas masing-masing sebagai perjanjian kinerja yang harus dicapai. Nah, untungnya kalau di perjanjian prioritasnya itu kategorinya hanya pelayanan prima. Kalau pelayanan prima itu angkanya 4,51 sudah masuk pelayanan prima. Tapi kalau di perjanjian kolegialnya kan angkanya harus 4,77. Nah, kalau di kecamatan pelayanan publiknya indikatornya IKM dan itu variatif di kecamatannya. Tidak sama di semua kecamatan, tapi yang indeks pelayanan publik itu di kecamatan juga berlaku 4,77. Kalau melihat dari IKM kota 2025 capaian kita ya, tapi memang ini sangat variatif sekali. Ada dinas yang sudah sampai angka 90, tapi di kota itu kalau kita lihat dari di aplikasi ESKM di 2025 Kota Depok itu 86,95. Ini sudah rata-rata dari semua orang yang mengisi, ada sekitar 7 ribuan pada 6 ribuan ya Bu, yang mengisi setahun. Nah, kalau IKM dari Diskominfo itu kan 87,77. Target kita di kota sebenarnya 88,31. Minimal sudah mencapai sangat baik saja. Jadi minta tolong kita semua di Kota Depok, Bapak Ibu, kita tolong layanannya diperbaiki supaya kita bisa mencapai 88,31. Minimal 8831 itu sebenarnya kalau di target RPJMD-nya sih dalam waktu 5 tahun, jadi nggak harus tahun depan juga kayaknya. Nah, cuma kalau di kecamatan itu variatif, ada yang dari 81,50, itu kan masih di bawah tuh, masih ada di kategori baik saja. Tapi ada yang udah di 81, ada yang di 96. Jadi silakan nanti dicermati lagi target yang harus ada. Kenapa yang dicantumkan itu
IKM, jadi memang harus perbaikan dulu dari kita sebagai penyelenggara, kita perbaiki dulu semua aspek yang harus mencapai standar itu, baru nanti si pengguna layanan kita merasa puas apa enggak dengan layanan yang kita berikan. Lanjut. Nah, apa yang harus direview? Itu dasarnya kenapa tadi pelayanan publiknya harus ditingkatkan. Jadi kalau dicermati sebenarnya dari semua alur atau proses bisnis dari standar pelayanan itu, dari pelayanan publik itu, kan dimulai dari kita mempersiapkan standar pelayanan. Nah, di sini disebutkannya masih draft. Jadi Bapak Ibu setelah itu, draft yang sudah disiapkan itu disepakati dengan stakeholder apakah sesuai atau ada yang diperbaiki, walaupun sebenarnya itu draft itu adalah draft final. Nah, jadi yang stakeholder yang harus hadir kalau bisa memenuhi dari standar, ada pengguna layanannya, ada perwakilan dari perguruan tinggi, dari media, dari instansi pemerintah, dari praktisi, yang akhirnya itu ada berita acara kesepakatan terkait dengan standar pelayanan. Nah, baru nanti ditetapkan oleh kepala penyelenggara pelayanan publik dan dipublikasi. Yang dipublikasi itu standar pelayanan beserta maklumat layanannya. Publikasinya secara elektronik dan non-elektronik. Intinya, kalau menurut sudut pandang si evaluator nih, publikasi itu harus bisa diakses oleh pengguna layanan. Jadi, standar pelayanan selain Bapak Ibu jadikan dokumen, juga harus dipublikasi. Maklumat layanan harus terpublikasi, harus bisa dibaca oleh pengguna layanan di ruang layanan. Jadi maklumat layanan itu bukan di figuran ditaruh di ruang pimpinan, tapi harus di area layanan. Janji kita kepada masyarakat kalau kita salah kita akan mengganti, dan kita harus terus-terusan melakukan perbaikan terhadap layanan kita. Berikutnya yang dilakukan adalah setelah ditetapkan penyelenggaraan pelayanan publiknya, dilakukan oleh SDM yang kompeten, profesional, sarpras yang memenuhi standar, sisi informasi yang mudah diakses dan responsif. Kemudian itu juga dari sudut pandang pengguna, mereka boleh menyampaikan pengaduannya, dan harus kalau bisa kita nih Bapak Ibu coba deh, jadi sudut pandang survei kepuasan masyarakat itu menjadi kewajibannya mereka gitu. Karena kita butuh masukan dari mereka. Nah, dari hasil pengaduan survei kepuasan masyarakat itu Bapak Ibu analisa, kemudian di hasil analisanya itu dibuat rencana tindak lanjut untuk perbaikannya itu apa gitu. Kemudian sambil ini semua berjalan, tetap dilakukan review, tidak hanya terhadap standar pelayanannya, terhadap sikap penyelenggara, terhadap sikap teman-teman pelaksana, terhadap sarpras, terhadap semua. Jadi, nah kalau ada yang bisa kita lakukan, lakukanlah dalam bentuk inovasi. Jadi inovasi, review itu semua menjadi satu siklus yang terus-terus dilakukan. Kalau ada perubahan, ada review, nah sampaikan lagi ke masyarakat. Jadi sebenarnya forum konsultasi publiknya dilakukan setiap tahun, reviewnya juga dilakukan setiap tahun, karena hasil survei dan masukan itu tetap harus diolah. Nah, ini melihat bahwa ternyata ada siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi rencanakan, lakukan, evaluasi lagi, lakukan lagi. Next. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mereview standar pelayanan. Mungkin Bapak Ibu sudah terima, ada di chat nggak? Format. Bapak Ibu bisa masing-masing melihat ini form yang kita tawarkan. Masukkan juga itu deh, yang standar pelayanannya kecamatan kelurahan di Bapak Ibu coba dibuka dulu, di download dulu dari chat, itu ada form review standar pelayanan. Minta tolong dipelajari dulu. Nah, kita akan bersama-sama berdiskusi. Kita contohkan standar pelayanan di kecamatan dan di kelurahan. Karena, oh sama ini, yang standar pelayanannya Excel.
Tadi itu coba. Yang Iya, dan tadi? Menpan. Oh ya, di share itu. Yes. Nah, sama formnya masukkan bisa di dua itu enggak? Dua layar. Sudah, Bu. Bu Ais, izin nanya dong Bu Ais. Ya, silakan, Bu. Bu Ais, kalau kita udah ngedes kemarin, kita apakah masih mengisi form review ini, Bu? Iya, iya, Bu. Kan semua kemarin sudah di DES. Nah, justru karena hasil dari DES itu akhirnya kita melakukan review ini. Jadi nanti juga tahun depan juga mau ada DES apa enggak, Bapak Ibu tetap harus melakukan review ini. Kelihatan nggak ini? Kecil ya? Kelihatan ya? Yang form dulu. Nah, yang form ini nanti Bapak Ibu silakan coba isi dulu. Nah, itu kan di kolom pertamanya judulnya nama layanan. Kemudian hasil reviewnya. Nah, hasil review itu sebenarnya Bapak Ibu silakan nanti buat form bebas. Ini hanya menurut kita saja. Jadi sebenarnya yang perlu itu bahasanya before after. Sebelum Bapak Ibu review, standar pelayanan itu seperti apa isinya, atau layanan itu seperti apa, setelahnya apa, untuk menunjukkan yang dirubah itu apa gitu. Kemudian jika ada perubahan, nah dicantumkan di situ, ada contoh di bawah. Ini ada keterangan sebenarnya. Bisa jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu review itu syaratnya ada yang berkurang, atau waktu layanannya awalnya 2 hari menjadi 1 hari, misalnya gitu. Ke bawah lagi. Ini ada keterangan cara nanti Bapak Ibu cara mengisinya. Ke bawah lagi. Ya, oh ya, narasi. Nah, ini ada contoh ke bawah ada nggak? Ya, ada contohnya. Nah, ini contoh. Ini kita karena kecamatan dan kelurahan itu dari awal standar pelayanannya kita diskusikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman di kecamatan dan kelurahan, standar pelayanan yang diskusi kita kemarin itu akhirnya untuk sementara kita di bagian organisasi kita sesuaikan namanya dengan nama yang di Menpan RB. Bu Kokom sudah share di chat jenis layanan versi Menpan RB. Bapak Ibu silahkan buka dulu. Itu kan ada nama layanannya, terus ada urusannya. Bapak Ibu silahkan sesuaikan urusannya. Mungkin kalau yang di CD itu di sekretariat. Terus kalau apa Ibu? Pemetaan umum kecamatan. Kecamatan itu pemetaan umum. Iya. Ya, silakan dibuka-buka aja dulu. Nah, ini contohnya di standar pelayanan yang lama surat keterangan tidak mampu. Nah, yang baru ini kita usulkan namanya penerbitan surat keterangan tidak mampu. Alasannya penyesuaian nomenklatur dengan jenis layanan dari Kemenpan. Kalau Bapak Ibu nanti layanannya banyak, nggak harus dibuat satu-satu. Jadi misalnya, karena menurut Menpan kan kemarin cara penamaan itu ada kata kerja di depannya gitu. Walaupun beberapa tidak memenuhi menurut kita, tapi karena dari Menpan bahasanya penerbitan, ya udah kita cantumkan penerbitan misalnya itu. Jadi kalau misalnya di Dukcapil nama layanannya KTP elektronik aja. Jadi nanti depannya ditambahkan penerbitan KTP elektronik atau apa gitu. Nah, contohnya seperti ini, sebelah kiri masukkan. Oh, kita nggak lihat itu ya, yang awalnya. Yang ini standar pelayanan, yang kecamatan. Di fontnya nggak kelihatan ya. Bapak Ibu yang dari kecamatan silahkan buka dulu standar pelayanan Bapak Ibu. Nah, kecamatan itu nanti selain nomenklaturnya yang berubah, juga ke bawah lagi alur layanannya. Jadi awalnya manual, sekarang ada yang sudah menjadi sudah online. Kemudian untuk yang di kecamatan, awalnya layanannya 3, sekarang menjadi 2 karena
layanan rekomendasi MB ditiadakan. Itu dasarnya kebijakan, adanya kebijakan baru, misalnya gitu. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini awalnya di kecamatan itu layanannya hanya tatap muka semuanya, sekarang menjadi ada layanan online. Kemudian kalau persyaratannya masih sama semuanya, lanjut lagi. Berarti yang dirubah itu alur dan nama layanan. Terus ini lanjut lagi ke bawah. Ini layanan yang alurnya yang awalnya hanya satu menjadi dua. Ini kalau yang alurnya, ini layanannya karena hanya satu layanan saja. Kalau yang tadi gambarnya satu berarti layanan, karena itu legalisasi. Nah, ini surat keterangan tidak mampu, ini berarti yang belum kita, ini yang belum dicantumin yang kemarin. Identifikasinya. Lanjut lagi. Oh ya, salah ngasih contoh. Ya, kira-kira seperti itu. Atau Bapak Ibu mau dibuka dulu yang layanannya Bu Kokom? Itu ambil dari itu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ambil dari chat aja, Mas. Layanan Mentan ya, Bu? Iya. Ya, boleh bertanya, Bu. Silakan Pak, dari mana? Dari Cilodong, Bu. Kecamatan, kelurahan. Kecamatan, Bu. Baik Pak. Ya, izin Bu, saya ingin bertanya yang pertama terkait dengan standar pelayanan. Kan memang hasil Zoom meeting kemarin kita mau rubah ya, Bu ya. Oh Mau iya, kita sesuaikan. Nah, jadi sampai sekarang kita info terakhir kan katanya masih proses finalisasi nih. Makanya iya, terkait dengan perubahan standar pelayanan itu sampai sekarang itu kita belum bikin karena masih iya, menunggu konsep dari tingkat kota. Nah, ini mohon iya. jadi jangan sampai seolah-olah tidak ada pergerakan dari kami padahal kami masih menunggu secara resmi dari tingkat kota. Dengan adanya standar pelayanan otomatis akan ada perubahan standar operasional prosedur atau SOP yang harus kita bikin juga. Makanya ini kami mohon untuk mungkin terkait dengan informasi kapan sih standar pelayanan ini selesai untuk kita tindak lanjuti dengan SK. Yang kedua, tadi saya lihat cek sendiri di situ kan saya bingung sebenarnya aturan sebenarnya itu seperti apa, Bu. Tadi Ibu membuat di situ SK Camat, sedangkan bagian organisasi sudah mengeluarkan Perwal nomor 87 nomor 82 tahun 2024 tentang pedoman tata naskah dinas bahwa OPD sudah tidak boleh mengeluarkan SK secara OPD itu sendiri, yaitu harusnya SK-nya semua adalah SK wali kota, Pak, tapi tanda tangan adalah atas nama wali kota Depok, ya misalnya Camat Cilodong. Nah ini sedangkan yang tadi dikeluarkan oleh bagian organisasi standar pelayanan yang dikeluarkan draftnya tadi itu masih menggunakan SK Camat. Ini kok ada kontradiksi ya. Jadi di kita akhirnya di kelurahan dan di kecamatan ini semua jadi kontradiksi karena bagian organisasi seperti ini aturannya pedoman tata naskah dinas seperti ini tapi selama ini dinas-dinas apabila meminta SK ke kami itu harus SK camat dah, masih ada bahasa SK camat, SK lurah. Nah, ini tolong diluruskan. Seharusnya seperti apa sih? Karena kalau kita mengacu ke Perwar 82 2024 itu adalah harusnya SK wali kota semua, tapi tanda tangan atas nama wali kota. Tapi sekali lagi saya tekankan, bagian organisasi tadi bikinnya adalah SK camat. Jadi kontradiksi loh ini. Mohon diluruskan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Eh, langsung jawab aja ya. Eh, nah, terkait dengan standar pelayanan, kita sampai kemarin itu untuk di kecamatan dan kelurahan sebenarnya masih finalisasi bahasanya ya, masih finalisasi karena teman-teman dari Diskominfo juga membutuhkannya termasuk template outputnya apa gitu. Mudah-mudahan minggu ini dah selesai. Jadi kemarin juga sebenarnya udah selesai, tinggal di share aja nanti. Nah, yang kedua terkait dengan penandatanganan. Jadi
kalau di aturannya, jadi tata naskah dinas itu kenapa kecamatan pada dasarnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu keputusan itu adalah kepala daerah. Untuk di Perwal juga bahasanya sebenarnya kepala perangkat daerah termasuk camat itu levelnya mempersiapkan bahan kebijakan. Tapi ada beberapa peraturan yang dari pusat yang mengizinkan, mengamanahkan atau mengatur bahwa kepala perangkat daerah membuat suatu ketetapan itu diperbolehkan. Itu selama dari pemerintah pusat ada peraturan yang mengamanahkan bahwa suatu peraturan itu ditetapkan oleh kepala dinas, silahkan. Nah, khusus untuk tidak khusus sih, beberapa keputusan, beberapa kebijakan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. Nah, kalau untuk standar pelayanan dasarnya itu dari Menpan bahwa standar pelayanan ditetapkan oleh kepala unit penyelenggara pelayanan publik. Tuh. Jadi sebenarnya lurah dan kepala puskesmas pun bisa menetapkan standar pelayanan. Hanya kita di Kota Depok, kita untuk standar pelayanan itu ditetapkan oleh di level kepala dinas. Jadi pertanyaannya, apakah ini kontradiktif? Menurut kita tidak, karena masing-masing mempunyai dasar hukumnya. Jadi kalau dari dulu standar pelayanan itu memang ditetapkan oleh kepala unit penyelenggara pelayanan publik. Apalagi contoh kebijakan ditetapkan oleh kepala dinas dan sudah ada aturan dari atasnya, SOP itu ditetapkan oleh kepala perangkat daerah, kecuali SOP generik yang digunakan oleh semua. Tapi kalau SOP teknisnya itu ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. Apalagi SK Tim itu dari Menpan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. Jadi memang ada beberapa termasuk yang jelas itu misalnya PPTK itu ditetapkan oleh pengguna anggaran. Nah, kalau ada dasar-dasar yang seperti itu, silakan ditetapkan oleh. Jadi untuk standar pelayanan siapa yang menetapkan? Untuk di kecamatan, di kelurahan ditetapkan oleh kecamatan. Untuk di dinas UPTD itu ditetapkan oleh kepala dinas. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi kenapa standar pelayanan tidak ditetapkan oleh wali kota? Karena secara kebijakan dari atas ada kewenangan yang diberikan oleh oleh pusat untuk ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. Gitu. Oke, ya Bu, baik. Kita mohon maaf ya, ini emang sebenarnya ini mendasar sekali ya Bu ya. Kalau Ya, bahasanya ada ketetapan dari atas, selama ini ketetapan dari atas juga kan disahkan ke kecamatan ya tidak. Nah otomatis kan seharusnya perwal ini kayaknya agak nggak sesuai Bu. Contoh, saya ambil contoh di luar pelayanan ya, saya ambil contoh. Di Permendagri waktu itu ketika Posyandu itu jelas sekali di peraturan Menteri Dalam Negerinya itu ditetapkan oleh camat untuk Posyandu kecamatan dan untuk kelurahan dan seterusnya. Tapi dari tingkat kota sendiri mengamanatkan untuk tetap ditetapkan SK Wali Kota. Maksud saya, ini apakah tidak sebaiknya perwalnya yang tata naskah dinas ini Bu ya? Karena mungkin ketika ibu bicara gampang nanti itu kan ada kewenangan dari tingkat pusat, tapi permasalahan di bawah itu tidak seperti itu, Bu. Itu sudah kejadian. Contoh untuk beberapa kasus SK ini ada beberapa permasalahan gitu. Karena di mana perwal ini kontradiktif sama dengan kenyataannya di atas gitu. Kan seharusnya perwal itu bagian dari aturan pelaksanaan. Kenapa dibikin kontradiktif gitu? Ketika mohon maaf ya bagian organisasi bilang nanti ini gampang tinggal diklasifikasikan di pusat ada. Ya tuh buat apa ada perwal tata naskah dinas yang ketentuannya jelas gitu. Sedangkan perwal itu harus mempersyaratkan yang lain-lain gitu. Ini kejadian juga Bu untuk salah satu SK di mana SK itu SK wali kota akhirnya naiklah sampai ke tingkat dewan dan itu hampir masuk ombudsman. Jadi menurut saya ini perlu diluruskan dengan jelas ya Bu ya, jangan sampai hanya dengan berkata ya kan ada peraturan di tingkat pusat ya. Terus ngapain kota bikin perwal tata naskah dinas? Kalau udah tahu rata-rata di tingkat pusat itu mengasyaratkannya di tingkat kecamatan. Nggak bisa, menurut saya itu belum belum menjawab secara keseluruhan di permasalahan yang ada terkait dengan tata naskah dinas sendiri. Toh juga nanti ketika kita ngomong, ini kan ditetapkan ini memang ada peraturan di atasnya yang lebih nih. Terus fungsinya apa yang perwal tata naskah dinas ini Bu? Ini sangat 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 mendasar menurut saya ya.
Dan di Kecamatan Ciodong sudah kejadian terkait hal ini yang hampir dibawa ke ombudsman terkait dengan ketentuan perwal yang berbeda dengan ketentuan di pusat. Buat apa ini perwalnya kalau ada? Kalau memang ketentuannya di pusat jelas seperti itu. Menurut saya ini trouble sekali, apa ya, sangat-sangat mendasar ya. Mungkin dianggapnya remeh lah atau dianggapnya receh. Tapi di kami ini sudah benar-benar mendasar sekali dan harus diluruskan. Mungkin di sini ada lurah-lurah dari yang lain juga ada lurah di Kecamatan Ciodong di saya lihat. Mangga. Jadi kalau saya sarankan jangan dengan mudahnya membuat kan ada perwal di atasnya. Ya, di atasnya ada ketetapannya jelas, tapi di bawahnya tidak seperti itu kenyataannya gitu loh. Karena yang jadi patokan utama adalah perwal sebagai bagian dari bagian dari peraturan pelaksanaan. Jadi tidak semena-mena ngomong ya gampang di atasnya kan seperti itu ya. Karena kalau begitu perwal tata naskah dinasnya dirubah disesuaikan dengan ketentuan dis di mana di atas itu ada namanya keputusan camat, keputusan lurah atau mungkin keputusan lurah nggak mentok nih nggak usah ya udah keputusan camat itu jangan dibikin kecamat apa perangkat daerah tidak punya kewenangan dan sebagainya. Mohon maaf ya Bu, sementara dari saya itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kalau aturan yang kontradiktif ini memang kita sudah ketemu gitu ya. Memang ada kontradiktifnya iya. Dan sedang dicarikan jalan keluarnya. Ada lagi, balik lagi ke sini, Bapak Ibu silahkan dilihat di sini ada contohnya. Yang pertama kepegawaian. Ini yang ada di layanan di Menpan. Silahkan Bapak Ibu lihat nanti kalau misalnya ada nomenklaturnya atau judul layanannya yang berbeda antara layanan yang ada di dinas atau dengan yang di Menpan. Silahkan disepakati nanti balik lagi. Apakah Bapak Ibu menggunakan nama layanan yang lama atau mau ikut Menpan? Itu aja ininya. Kalau ada beberapa yang rasanya, kalau kita kemungkinan kalau yang di Kecamatan Keluar itu hanya menambahkan kata-kata penerbitan di depannya. Misalnya ini itu pengajuan surat keterangan keluarga miskin. Ini dari dinas ya? Yang dinas sosial itu dinas Bu? Atau yang dari Menpan? Ini yang dari tempat Ibu rekap. Yang di selain rukun OPD dan sosial penyelenggaraan lingkungan. Pengajuan digit, oh enggak sama itunya. Sampai ICD. E-nya? E-nya apa Mas? Oh. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dicermati lagi, beneran dilihatin lagi nanti satu-satu layanannya. Karena kemarin dari hasil yang des kita, setelah Bapak Ibu klik pemilihan jenis layanan di di SKM online-nya, ternyata sebagian besar bertambah layanannya ya. Nah, jadi termasuk nanti dilihat lagi. Kalau mungkin sebagian besar memilih juga surat masuk, surat keluar, itu mungkin bisa jadi tidak surat masuk surat keluar kalau itu menjadi layanan publik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu banyak menerima surat dari masyarakat di luar, berarti itu masuk kategori nanti layanan publik. Kalau layanan publik berarti harus dibuatkan standar pelayanannya, tidak cukup hanya SOP-nya saja. Jadi minimal orang kalau mengirim surat itu syaratnya apa? Apa ya? Surat ditujukan dengan jelas atau misalnya surat yang ditujukan itu meninggalkan mencantumkan kontak untuk dihubungi kembali misalnya gitu nanti. Kemudian apalagi ke bawah ini mah kepegawaian semua lagi kata ini Satpol PP kayaknya ya atau Kesbangpol Atau PP. penyaluran bantuan pembayaran pajak daerah ini BKD. Lanjut lagi surat keterangan Bapeda. Oh ya,
Nah, Bapak Ibu dari hasil yang ada di sini nanti silahkan dipilah mana yang menurut Bapak Ibu layanan publik, mana yang administrasi pemerintahan. Yang wajib dibuatkan standar pelayanannya adalah yang Bapak Ibu masuk kategori layanan publik. Kalau dia hanya layanan administrasi pemerintahan, sementara tidak usah dulu. Jadi misalnya nih, Sedda, fasilitasi rapat pimpinan misalnya gitu. Itu kan administrasi pemerintahan, bukan layanan publik, berarti nggak usah. Tapi kalau yang di Sedda, PBJ, pengajuan untuk lelang, nah itu dibuatnya standar pelayanannya gitu. Jadi walaupun Bapak Ibu klik di layanannya banyak atau pemilihan layanannya banyak, tapi yang layanan publiknya misalnya Satpol PP bisa jadi banyak, tapi sebenarnya layanan publiknya hanya menerima pengaduan. Jadi mungkin yang buat standar pelayanan hanya satu, misalnya gitu. Lanjut lagi apa lagi nih? Nah, di tahun ini kita harus menambah yang dinas yang akan kita evaluasi. Masih ada dinas yang selama ini yang dievaluasi adalah UPT-nya, dinasnya belum. Jadi ada 6 ya, Sedda, DLHK, DKP 3, Disdagin, DP3P2KB, dan Rumkim. Jadi di target kita karena informasinya kemungkinan Menpan itu akan mulai mensosialisasikan tentang evaluasi itu kalau nggak di bulan Mei apa Juni. Jadi sebelum, biasanya kan hanya dikasih waktu sekitar 1 bulan untuk persiapannya. Jadi minta tolong Bapak Ibu yang sudah siap, yang sudah tahun lalu dievaluasi, dipersiapkan bahan-bahannya termasuk eviden. Karena ini menyangkut dari perjanjian kinerja pimpinan masing-masing. Jadi minta tolong teman-teman yang hadir dari dinas dicatat jadwalnya mulai 18 minimal dari DLHK, nanti surat kita akan menyusul. Ini metodenya dari bagian organisasi akan hadir ke dinas untuk mendampingi penyusunan standar pelayanan. Sedapatnya saja berdasarkan jenis layanan yang sudah teridentifikasi. Kalau nanti hanya selama waktu pendamping itu hanya 3, ya udah hanya 3. Sisanya Bapak Ibu yang melanjutkan sampai nanti setelah itu menetapkan FKP dan ditetapkan oleh kepala dinas. Nah, sehingga yang 6 dinas ini yang UPT-nya sudah dievaluasi, standar pelayanannya akan berubah. Jadi dasar review standar pelayanannya nanti adanya penambahan layanan. Sehingga standar pelayanan secara keseluruhan dirubah untuk yang 6 dinas ini. Karena selama ini yang ada standar pelayanannya baru yang di UPTD-nya saja. Karena dinasnya belum. Terus apa lagi, Bu? Ada pertanyaan? Nah, khusus untuk pendampingan standar pelayanan ini, minta tolong yang hadir itu prioritasnya bidang ya, Bapak Ibu bidang. Karena layanan itu biasanya kan core bisnisnya ada di bidang, jadi nanti sekretariat itu mendampingi. Karena bidangnya semua bidang kemungkinan nanti ada layanannya masing-masing, jadi minimal ada yang mengkoordinir nanti seperti apa untuk penyatuannya gitu. Lanjut lagi, Pak. Nah, yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan selesai dari sini, silahkan dilakukan review standar pelayanan Bapak Ibu. Silahkan dilakukan secara keseluruhan. Mau layanannya, mau berdasarkan standar pelayanan, mau sarprasnya ada yang dirubah, mau apa lagi? Enggak deh. Standar pelayanan aja ya. Jadi mungkin yang perlu itu dari sisi syarat ada yang berubah apa tidak. Kemudian dari sisi alur ada yang berubah apa enggak. Setelah itu waktu, sebenarnya prioritas kita waktu, kalau bisa Bapak Ibu ada enggak yang bisa dikurangi waktunya. Kemudian apalagi dengan adanya layanan online. Kemudian kalau bisa minta tolong dilakukan forum konsultasi publik. Setelah itu sambil jalan minta tolong dipersiapkan evidennya. Kalau mau dilihat lagi nggak yang indikator 2006?
Coba. Nah, Bapak Ibu, apakah ini terlihat? Ini judulnya memang baru rancangan. Kita nggak tahu Menpan itu nanti akan menggunakan ini yang baru atau masih yang lama. Kalau yang baru ini, indikatornya kira-kira seperti ini. Tidak seluruhnya. Nah, ini agak berat sebenarnya karena di aspek kebijakannya mereka gabungkan semua. Jadi sudah ada standar pelayanannya, ada maklumatnya, pengelolaan pengaduan itu berarti SK tim pengelola pengaduan, pengelolaan informasi, kemudian pelibatan masyarakat berarti sudah melakukan FKP, pemberian penghargaan itu sudah menggunakan perwal bisa, pemberian sanksi juga kalau yang di perwalnya ada sanksi alhamdulillah bisa. Kemudian sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan ada inovasi. Nah, yang di catatan ini nih, dokumen standar pelayanan adalah dokumen lengkap sesuai Permenpan. Jika dokumen standar pelayanan tidak lengkap, sementara OP, organisasi perangkat daerahnya memiliki bukti dukung implementasi lainnya, maka bukti dukung implementasi lainnya tidak dapat diperhitungkan. Jadi standar pelayanannya kalau nggak ada ya udah nggak dinilai gitu. Jadi kalau nggak memenuhi berarti nilainya sangat buruk. Itu aja nanti sih. Dokumen penetapan standar pelayanan, dokumen dan publikasi maklumat layanan, media pengelolaan pengaduan, tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan, hasil screenshot informasi pelayanan publik. Jadi ini bisa dari web. Kemudian dokumen pelaksanaan FKP, kalau tahun lalu itu kan daftar hadir, berita acara, kemudian bukti penerapan penghargaan berarti proses penilaian SDM ASN teladan, kemudian Sarpras kelompok rentan, laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Kalau hanya laporannya saja Bapak Ibu alhamdulillah sudah ada. Kemudian inovasi. Itu yang hanya satu pertanyaan doang tuh. Lanjut. Nah, ini apakah sudah dilakukan evaluasi standar pelayanan? Standar pelayanan sudah ditetapkan wajib dievaluasi sesuai ketentuan. Nah, catatannya evaluasi hanya dapat dilakukan jika standar pelayanan telah diimplementasikan minimal 6 bulan. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti indikator ini, mereka sih mencantumkan kata-katanya wajib. Jadi wajib dilakukan evaluasi terhadap standar pelayanan. Nah, bahasa evaluasi itu yang kita ganti menjadi review. Kalau di catatan di bawah itu kan dampaknya kepada masyarakat bisa berkontribusi terhadap percepatan proses layanan, penyederhanaan prosedur, dan penguatan kepastian dan transparansi. Lanjut lagi Mas Rufan, kayaknya udah kalau yang ini ya. Ya, sama ini tuh yang alur untuk disabilitas di WA. Yang Mas Rufan kasih aja. Kayaknya udah. Hah? Gambarannya aja. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ibu screenshot. Bu Ais, Bu Ya, Ais, Ais, kalau di sini di Menpan yang di share ini adalah dia ada salah satunya untuk Dinas Kesehatan ini penerbitan sertifikat standar apotek apotek kayak gitu ya. Nah, ya. sedangkan di kami ini itu adanya waktu kemarin hasil des kita adalah penerbitan rekomendasi untuk pembukaan apotik dan penutupan apotik. Jadi bagaimana Bu? Mohon arahannya. Apakah kita menyesuaikan dengan yang ada kan ya Bu? Karena kan kita sudah ke OSS nih. Nanti kan soalnya ketika dia bentuknya sertifikat standar, itu sama aja kayak SIO ataupun ini apa namanya untuk SIO-nya dia. Nah itu dia akan adanya di DPMP TSP gitu Bu. Eh, Bukan di tet- Dinkes.
Apa yang dinas kesehatan apa nama layanannya? Di share, ini kan penerbitan, kayak gitu ya, Hah? sertifikat standar apotik ya Bu, kayak gitu. Sedangkan di kami itu adanya penerbitan rekomendasi Bu. Oh iya iya. Heeh. Oh. Penerbitan rekomendasi, baik dia itu penutupan apotik ataupun nanti penerbitan untuk rekomendasi untuk terselenggaranya kegiatan apotiknya gitu Bu. Nah, di sini kan nih di Menpannya ini kan ada penerbitan sertifikat standar apotik. Kalau dia bentuknya seperti ini bukan di kesehatan lagi nih Bu, ini masuknya ke DPMP TSP, mohon arahannya. Silakan Bu Kokom. Ya. Izin Bu Ais, untuk penerbitan rekomendasi perizinan apotek, kita sedang usulkan kembali ke Kemenpan RB untuk disetujui gitu Bu, karena kan memang kita dibagi ya kalau sudah sertifikat kan adanya di DPMP TSP, kalau Dinkes itu masih bentuknya masih rekomendasi. Jadi mungkin nanti Bu menunggu minggu depan versi ketiga dari Kemenpan RB ya Bu. Oke. Baik Bu, berarti Dinkes menunggu arahan selanjutnya dari Bu Ais ya, karena kami banyaknya nih mengeluarkan penerbitan rekomendasi izin. Iya, sedang kami usulkan kembali ke Kemenpan RB. Siap Bu Kokom, terima kasih Bu Ais. Ya, Sama-sama sama-sama. Dr. Debbie. Ada lagi kah? Bu Ais izin bertanya, Iya silakan Bu. eh, melanjutkan tadi yang ditanya oleh Pak Siapa di Kecamatan ya. Kalau untuk RSUD sendiri itu kan kami kan maksudnya UOBK di bawah Dinkes. Nah untuk standar pelayanan nanti dibuat SK-nya ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur RSUD? Bisa Direktur RSUD Bu, RSUD Bu. Oh Direktur aja ya. Ya, Oke, baik, makasih. sama-sama Bu. Bapak Ibu udah? Oh sama ini. Ini draft dari kita, alur pelayanan prioritas. Yang masuk kategori prioritas itu ada 5, ibu hamil, lansia seperti tadi ya, anak dan yang membawa anak, kemudian disabilitas dan yang korban bencana. Secara aturan Bapak Ibu kemungkinan nanti ada beberapa evaluator yang akan bertanya itu. Jadi yang masuk kategori prioritas atau yang bahasanya apa aja ya. Prioritas itu sebenarnya 5 di undang-undang. Jadi yang sering itu, yang terlewat itu korban bencana. Jadi yang sering diingat itu ibu hamil, lansia, sama yang disabilitasnya sendiri. Jadi sering terlewat itu anak dan korban bencana. Jadi memang ada 5 kelompok yang diprioritaskan. Atau yang pengguna layanan yang berkebutuhan khusus ya. Pengguna layanan berkebutuhan khusus, bahasa yang terang itu. Jadi sebenarnya mungkin di beberapa kita sudah melakukan, tapi tidak terpublikasi jadi untuk menunjukkan bahwa dia prioritas, dia dibuatkan informasi tersendiri gitu. Jadi contohnya di MPP sebenarnya sudah ada sarpras sendiri untuk disabilitasnya, atau di beberapa puskesmas itu sudah ada nama untuk yang prioritas gitu, tapi tidak ditunjukkan di alur layanannya bahwa alur layanan buat mereka itu berbeda. Jadi kita buatkan seperti ini. Kenapa masih 4? Supaya disamakan dengan alur layanan yang kalau di kelurahan itu kita buat semuanya kecuali yang ada kunjungannya rata-rata hanya 4 untuk menunjukkan bahwa alurnya sederhana. Tuh. Kemudian kedatangannya lapor ke petugas, ambil antrian khusus. Jadi Bapak Ibu minta tolong disiapkan memang nomor antrian untuk layanan prioritas. Kalau tidak ada mesin antriannya, yang standar kan ada mesin antrian, kalaupun nggak ada, minimal ada nomor. Jadi ada 2 nomor, satu untuk nomor layanan biasa, satu yang untuk prioritas. Kemudian diverifikasi masuk kategori apa tidak, dan diverifikasi semua berkasnya sekaligus gitu. Kemudian menunggu di area prioritas dan diberikan layanan. Nah, yang sering jadi
si evaluator itu akan bertanya bagaimana mekanisme pelayanannya gitu. Jadi ada beberapa kalau petugasnya cukup, jadi si pengguna lain yang prioritas itu mereka hanya nunggu di ruang tunggu. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan mengantarkan berkasnya ke mereka, kalaupun dia misalnya maaf, saya nggak berani ngasih contoh di puskesmas atau rumah sakit, nanti petugasnya yang datang, enggak. Jadi misalnya kalau di kelurahan aja, apakah memungkinkan kalau si petugasnya nanti setelah dia nunggu, Bapak Ibu butuhnya apa, didatengin. Setelah itu diproses, kemudian diantarkan gitu. Itu satu, idealnya mungkin seperti itu. Yang kedua, mereka diminta menuju ke ruang layanan, kemudian dia menyampaikan kebutuhannya apa, setelah itu dia menunggu, kalau udah selesai, tanpa menunggu antrian yang berbeda, di antrian mereka dia dipanggil dan diserahkan. Itu sebenarnya memungkinkan dengan keterbatasan SDM. Jadi kita semua, ketika ada yang bertanya mekanisme seperti apa, silahkan disepakati. Jadi bahasanya teman-teman yang petugas lain di depan dengan teman-teman yang lain, baik yang seketemunya orang nanya itu semuanya paham gitu. Jadi informasi yang diberikan oleh petugas baik di kelurahan atau kecamatan di wilayahnya masing-masing itu informasi yang sama. Jadi jangan Bapak A ngasih taunya beda, Bapak B ngasih taunya yang berbeda. Orang akan bingung nanti gitu. Jadi kejelasan informasi yang diterima itu bagian dari layanan yang prima. Terus apa lagi? Layanan tanpa antri sudah ya. Nah, apa yang memungkinkan dilakukan, silakan apa yang memungkinkan ada yang dirubah terkait dengan ini, karena kita semua juga paham nggak ada uangnya gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan, silakan dilakukan. Apa lagi ya? Kayaknya udah nih. Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Ada lagi kah pertanyaannya? Masih. Itu foto. Udah deh, Pak. Galeri. Bu, di chat saya kirimin ini aja deh, Bu. Update jenis layanan yang sudah disetujui dengan Ibu. Supaya bisa dipantau. Ada itu nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada di materinya di chat, di share. Materi terakhir. Pertanyaannya ini, kelurahan yang direnov 2025. Bapak Ibu yang dari kecamatan boleh di-share kantor lurah yang direnovasi di tahun 2025. Adakah? Di Pancoran Mas ada? Nggak ada. Di Sukmajaya adakah yang direnovasi 2025? Udah. Tidak ada. Di Cilodong? Ini beneran nggak ada. Beji, itu ada Beji tuh. Di Beji ada yang direnov nggak Pak, Bapak Ibu? Silakan Bu Dewi. Bu Ais nanya, maaf ya telat. Ini yang terkait jenis pelayanan yang di Excel. Ini kalau misalnya memang sudah tidak ada, nggak perlu diisi lagi kah? Terus kemarin itu kami ada pengisian juga dari Bapeda. Ada yang kita cantumkan ke Bapeda itu ada 4 jenis layanan. Kalau yang ini sama nggak sih sama yang di Diskom Info yang SPBE, Bu Ais? Sama Bu. Sama. Ya. Berarti kalau misalnya kita mengacu yang di SPBE aja yang mengupdate-nya ya. Oh, itu kan ini jalannya beriringan. Nah, setelah kita selesai des itu,
Nah, layanan ini diupdate terus sama Menpan gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya kalau layanan ibu tidak ada yang dicantumkan di Menpan itu diusulkan. Tapi yang kalau layanan layanan kita kalau nggak ada di Menpan diusulkan. Terus apa lagi? Kalau yang di Menpan nggak ada di kita nggak usah. Oh iya, kalau di Menpan apa? Kalau di Menpan Ini nggak ada. izin boys, ini Menpan yang ngasih, maksudnya ke Menpan itu ngasih ke daerah layanannya ini gitu. Kayak misalnya di Diskop kan ada banyak banget nih. Bukan gitu, Bu. Di latar belakangnya dulu. Ya, jadi ceritanya nih si Menpan menerima masukan dari semua kabupaten kota layanan apa yang ada di mereka. Nah, difilter tuh sama si Menpan bahasa-bahasanya. Jadi kalau menurut mereka misalnya nih, yang mereka kasih contoh itu sering itu KTP. KTP saja nama layanannya beda-beda. Jadi bisa sampai 80-an. Jadi dibuat sama mereka hanya satu untuk KTP. Jadi dia menggunakan penerbitan KTP, eKTP. Kalau di kita namanya hanya KTP doang, sebenarnya itu udah masuk gitu. Apakah kita mau merubahnya ngikut Menpan atau tidak? Jadi si Menpan ini sebenarnya dia mengumpulkan nama layanan yang ada di semua kabupaten kota. Kalau layanan yang di kita itu ada tapi di Menpan yang nggak ada, kita usulkan supaya ada di sana. Tapi kalau layanan Menpannya Ini kayak gini ada, Bu Boys, kayak ah, contohnya nih, ya, penertiban rekomendasi izin trayek. Kita kan udah nggak ada nih Bu, oh izin ya trayek. nggak usah. Ya, Maksud saya gini, dari beberapa item yang dikasih sama Menpan layanan, ada di beberapa dari kita itu yang sudah tidak ada layanannya. Nah, maksud pertanyaan itu apakah kami harus mengisi sesuai dengan yang tertera yang di Excel ini, atau kami mengisi sesuai dengan yang ada sekarang aja gitu? sebenarnya yang ada sekarang. Kalau di kita, kalau di Menpan ada, kita nggak ada, karena kita sudah menghapus layanan itu nggak usah diusulkan gitu. Jadi misalnya, Gitu. Hmm. ya, jadi kalau ibu memang layanannya misalnya hanya ada 6 di Menpan itu misalnya 10, tapi yang 4 lagi itu memang di sub sudah nggak melakukan lagi, tidak usah diusulkan. Karena memang kita udah nggak melakukan. Jadi misalnya banyak tuh layanan di kelurahan-kelurahan yang di Kota Depok sudah nggak, misalnya izin keramaian gitu. Itu di kelurahan lain, di daerah lain itu masih ada, tapi Depok sudah nggak. Jadi kita nggak usulkan gitu. Oke, siap. Intinya ini sesuai dengan layanan yang udah kita kerjakan sekarang ya. Betul, betul Bu. Oke, kasih Wais. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mau nanya, Silakan Bu. Mbak, kalau di Dinas Koperasi Usaha Mikro itu kan lebih kepada pelayanan administrasi ya Mbak Aya. Ya, Nah, contohnya berarti yang tadi itu yang di nomenklaturnya Menpan itu kan nggak ada semua. Kayak pelayanan fasilitasi Bajar. Itu kami juga bikin berarti ya Mbak ya. dia diusulkan. Diusulkan, oh ya, diusulkan aja ya Mbak ya. Iya Bu. Oke Mbak Hai. Di KUM semuanya nggak ada layanannya di situ. Ada. Koperasi. Nggak ada juga Mbak Ai. Tapi tahun depan kita akan melebur kok. Ada tuh Disdagin juga di situ. Walaupun nggak persis sama namanya, tapi kira-kira maksudnya itu ada nggak? Nggak ada. Misalnya, Ibu Ada sebut. Disdagin Bu. Izin Bu. Hah? Oh ini ada ya rekomendasi pembelian bisa. Itu rekomendasi pembelian BBM bagi UMKM. Oh ya NIB ya. Surat keterangan usaha mikro. Nggak. Jadi dia nggak harus persis sama. Misalnya nih fasilitasi sertifikat halal produk UMKM. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Ini kami sesuaikan ya Bu. Ya gitu. Jadi nggak harus persis sama, tapi kira-kira yang menurut Ibu permohonan dukungan permodalan, ya. Ya baik Ibu, baik. Ya.
Ada lagi? Izin dong nanya. Silakan Bu. Baik, kalau misalnya kan kalau di kita kan kepegawaian itu sudah hampir sama semua ya, 43 itu. Cuma kalau misalnya ada beberapa yang tidak termasuk di sana, misalnya ada yang misalnya PPID kan tidak termasuk di kepegawaian tuh, apa kita masukkan standar pelayanan kita karena kita melaksanakan juga atau tidak usah? PPID itu ada di itu Ke sekretariat, rumpun sekretariat. ke Berarti sekretariat. kita Ya, kita sekretariat. masukin juga. Betul, Ya dimasukkan. maksudnya, iya kan itu kan berarti kan bukan kepegawaian, berarti sekretariat tetap kita ada ya di BKPSDM itu. Berarti saya masukin kan di rumpun Iya, sekretariat. iya. Oke, oke. Berarti ada berapa kan kalau berarti kan kemarin tuh saya kan masukin tuh yang diajak itu kan yang di sekretariat sama yang di kepegawaian, nggak masalah kan ya itu ya. Jadi lebih dari 40 Oh iya, 40-an kalau nggak salah. iya BKPSDM itu jadi lebih banyak daripada yang hasil di Iya, DES ya. betul, Ya, betul. Itu gimana? nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa nggak Bu, apa-apa. nanti pada Oke. saat menyusun survei dipilih Bu yang jenis layanan yang akan dibuat surveinya. Jadi nggak semua jenis pelayanan dilakukan Oke. survei. Ya, berarti kan yang review standar pelayanan kan berarti aku misalnya yang tahun kemarin 23, berarti tahun ini meningkat gitu kan ya? Ya, Berarti jadi kan di nanti jadi nanti di reviewnya penambahan jenis layanan. ya. Ya, yang awalnya tidak ada menjadi ada. Oke, oke. Ya, makasih ya Mbak Is dan Bu Kokom. Itu banyak banget jadi 40-an. Semua layanan publik kepegawaian itu. Iya, layanan publik kepegawaian itu 40 deh, dari nomor 1 sampai nomor 43 kalau nggak salah kalau di situ ya. Oh iya, Itu karena ada mereka semua. rinci ya, dirinci sama mereka ya, yang sama BKP. Iya, ada Jadi, semua kita. oke. Heeh. Bapak Ibu ada lagi yang perlu kita diskusikan? Eh, jadi untuk dokumentasinya nanti Bapak Ibu melakukan review standar pelayanan ini tidak sendirian ya. Jadi memang dibahas bersama, jadi ada rapat internal, ada dokumentasinya dan ada notulennya. Jadi yang tadi dasar untuk review, dasar untuk perubahannya nanti di penetapan standar pelayanan yang baru lagi karena ada dasar dari hasil evaluasi ini. Nanti judulnya mau evaluasi atau review, silakan saja. Evaluasi standar pelayanan, evaluasi aja. Review kan? Kalau bahasanya Menpan tadi evaluasi. Kalau istilah yang dulu review. Ya, silakan aja dua-duanya bisa digunakan. Ibu izin nanya satu lagi, Bu. Silakan. Untuk yang terkait layanan pengaduan, ini belum masuk ya, Bu? Layanan pengaduan itu ditaruhnya di sekretariat deh semuanya. Sudah ada unsur ke sekretariatan. Mas Lukman coba dibuka. Pengaduan. Jadi tidak di urusannya teman-teman, tidak di urusannya dinas teknis, tapi ada di itu. Nah, soalnya di kami kan di standar pelayanan kami ada tuh, Bu. Itu bagaimana ya? Kami merubah juga seluruh SK ya? Dari mana ya? Dinas mana, Bu? Dinas Kesehatan, Bu Ai. Kok suaranya beda-beda ya? Oh ya, suara Debbie ya. Kemarin kita nemu itu di sekretariat dah itu ya. Itu pengaduan tuh nomor 453 3062 di bawah lagi. Nah, itu Penanganan 453 pengaduan. penanganan pengaduan judulnya, Dok. Nah, nanti penanganan pengaduan ini yang berlaku buat semua. Sama yang permohonan konsultasi. Penanganan pengaduan konsultasi itu juga jadi layanan umum. Sama itu. Jadi yang layanan umum itu nomor 443, permintaan data dan informasi itu yang PPID. Kemudian penanganan pengaduan, permohonan konsultasi,
atau nanti Permintaan data dan informasi. itu juga ada tuh permohonan audiensi juga dipisahin sama itu, sama mereka dipisahin. Kemarin kita tidak menjadikan itu sebagai permohonan audiensi itu kalau tidak salah dijadikan satu deh dengan permohonan konsultasi. Tapi Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau menggunakan permohonan audiensi, tapi ini sebenarnya buat pimpinan ya, buat kepala daerah ya, istilah audiensi. Jadi ini izin Bu, ini kan ada di sekretariat daerah ya Bu ininya. Ini kan di kami juga ada ya Bu, dan ada di SK-nya. Apakah ini kami masukkan juga Bu, tetap menjadi bagian pelayanan kami? Iya betul. Buat semua Dokter Depi dan Bapak Ibu semua, jadi kan kemarin ada 3 layanan general yang di semua harus lakukan. Yang PPID itu yang permintaan data dan informasi. Jadi walaupun di sini dia ada di kategori di rumpun sekretariat, Bapak Ibu tetap tetap dilakukan gitu, tetap dipilih. Kemudian penanganan pengaduan sama permohonan konsultasi. Ada 3. Jadi walaupun dia di rumpun sekretariat, tapi itu menjadi layanan umum di semua dinas dan kecamatan dan kelurahan gitu. Kami jadinya masuknya 4 malah Bu, sama penerbitan izin penelitian, magang dan PKL. Iya, berarti kita nambah tuh. Yang di kecamatan ditambahin. Ada juga yang milih itu. Atau bukan di standar pelayanan ya? Iya. Makin lama, bukan. Ini standar pelayanan kecamatan sama kelurahan berarti ditambahkan yang 3 ini. Kan ada standarnya. Standar pelayanan yang lagi kita kerjain ini, yang di kecamatan kelurahan mau ditambahin Kak yang 3 itu, Masuk ke PPI. berarti nggak masukin di sini. Ada sendiri Mas. Bisa sampai SOP-nya. Kedua adalah permohonan informasi. Jadi untuk di kecamatan dan kelurahan, di standar pelayanan yang lagi digodok ini, yang 3 tadi itu tidak kita masukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya yang sementara ini berarti hanya yang layanan yang teknis saja. Ada lagi kah? Izin Bu Ais. Iya Bu. Jadi kesimpulannya ya untuk layanan permohonan data, pengaduan sama permohonan konsultasi, kami di RSUD tidak perlu menyusun standar pelayanannya atau kayak gimana nih kesimpulannya Pak? Disusun Bu, tetap disusun. Kecuali Ibu yang layanan konsultasi yang dimaksud di sini bukan konsultasi medisnya ya? Iya, iya. Ya. Soalnya tadi katanya tidak perlu hanya untuk yang teknis. Jadi gimana? Kan ini yang di kecamatan. Tetap dulu. Ada PPID-nya. Oh. Juga ada. Di SKPPID-nya ada alur layanannya nggak? Di apanya? PPID. Ibu, kalau di rumah sakit bukan PPID, istilahnya ya? Apa? Ada PPID-nya, ada. Oh, ada. PPID Ada itu PPID-nya. layanan PPID-nya termasuk konsultasi nggak? Apa pengaduan? Atau hanya pengaduan? Lebih ke pengaduan ya. Permohonan informasi sama pengaduan. Ada standar pelayanannya nggak Bu? Atau hanya alurnya aja? Sekarang sih sebelumnya sih bentuknya hanya SOP ya, belum ada di standar pelayanannya. Untuk Bapak Ibu yang belum sempat nanti buat standar pelayanan untuk
permintaan data informasi, pengaduan, dan ini tentang pengaduannya. Ada syaratnya nggak? Nanti bisa menyusul, tapi harus ditetapkan lagi. Di bawahnya ada syaratnya nggak? Ada kayak kayaknya timnya aja dah. Bapak Ibu, terkait dengan layanan generik yang tadi yang 3 itu, sebenarnya dia ikut dibuatnya secara pelayanannya. Kalau Bapak Ibu sempat, silahkan dicantumkan karena mau direvisi, tapi kalau belum nanti menyusul berarti tahun depan. Nanti revisi lagi, baru dibikin lagi. Gimana Bu? Ya harus Iya kan? nanti untuk penilaian juga review standar pelayanan. Jadi begini, tapi kalau di Menpan itu dia nggak nanya. Kalau di evaluator yang lain dia nanya, berapa jenis layanan Bapak Ibu, berapa jenis layanan yang Bapak Ibu miliki? Misalnya 30. Berapa yang sudah dibuatkan standar pelayanannya? 30, berarti nilainya maksimal. Jadi kalau misalnya nih, berapa layanannya? 30. Yang udah ada standar pelayanannya berapa? 25. Berarti nanti nilainya 25/30. Jadi yang untuk layanan generik yang tadi, yang permintaan data, konsultasi, sama pengaduan, Bapak Ibu silakan itu dimasukkan di dalam jenis layanan, berarti layanannya bertambah 3. Kalau dengan sampai nanti ditetapkan yang layanan yang 3 ini belum dibuatkan standar pelayanannya, silakan disusulkan. Tapi berarti nanti nilainya tidak maksimal, itu aja kalau dari sudut pandang penilaian. Tapi sebenarnya sepertinya mudah aja sih, kalau pengaduan kan tinggal menyampaikan pengaduannya melalui jalur apa gitu. Syarat untuk pengaduan itu sama semuanya nanti, mencantumkan identitas, minimal nama dan nomor telepon. Ya, itu kayaknya syaratnya ya, ya kan? Jadi syaratnya nanti untuk yang pengaduan, permintaan data dan konsultasi, syaratnya pemohon mencantumkan identitas dan nomor yang bisa dihubungi. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang menyampaikan pengaduan tanpa identitas, secara aturannya sebenarnya tidak perlu direspon. Tapi kalau isi masukannya, tapi sebenarnya kalau dari kita sih silahkan direspon, kalau perlu ditindaklanjuti silahkan. Hanya saja memang tidak bisa dilaporkan terkait dengan hasil tindak lanjutnya apa, itu tidak bisa dilaporkan kepada si yang menyampaikan pengaduan gitu. Itu punya siapa? Saya semuanya dibikin itu sama Diskominfo. Oh, alurnya. Ya, Syaratnya? Syarat orang menyampaikan pengaduan? lewat aplikasi. Oh, Karena menyampaikan laporan lewat aplikasinya. Tapi syaratnya kan nggak mewajibkan ada nama gitu sebenarnya, kalau di itu nggak usah, tetap harus ditangkap. tapi nggak bisa dilaporkan kan bahwa itu sudah ditindaklanjuti. Itu sih dulu dasarnya kenapa harus mencantumkan identitas itu. Karena kan hasil tindak lanjut dari pengaduan itu dipublikasi. Kalau dia pengaduannya tidak yang atau ditindaklanjuti kepada si pelapor, disampaikan bahwa itu sudah ditindaklanjuti. Itu kan di alur terakhirnya ya. Ya, harus disampaikan kepada si pelapor bahwa aduannya sudah ditindaklanjuti. Jika dia tidak meninggalkan nomor kontak, nah itu yang tidak bisa dilakukan. Jadi akuntabilitasnya dari pengaduan itu tidak bisa, asusnya nggak bisa diselesaikan. Harus aspirasi ditaruh di kanal yang jelas, jadi balik Google Review kan nggak bisa jauh. Ya. Jadi Bapak Ibu itu yang kita sepakati hari ini, Bapak Ibu silakan melakukan review terhadap layanannya, tidak hanya secara pelayanan, terhadap seluruh layanan. Mau menggunakan format yang sudah kita berikan silakan, atau mau dibuatkan format sendiri silakan. Yang penting nanti ada laporan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan review
sudah melakukan evaluasi dan hasilnya apa. Dan minta tolong dipersiapkan untuk nanti bahan evaluasi pelayanan publik. Kalau masih yang lama silakan dipelajari lagi indikator yang kemarin, dan saran dari kita, Bapak Ibu, teman-teman itu masih ada beberapa yang bertanya lagi kepada kita, apakah boleh kami minta standar pelayanan yang kemarin jadi eviden gitu. Jadi memang pengalaman kita, Bapak Ibu, cara kita mendokumentasikan arsip itu belum rapi. Hal-hal yang seperti ini itu sebenarnya ternyata penting. Tidak hanya buat penilaian, tapi memang untuk penyelenggaraan pelayanan kita. Silakan Bapak Ibu cara dirapikan lagi cara mengarsipkannya, tapi akhirnya menurut kita cara pengarsipan yang agak rapi itu akhirnya setelah dipublikasi. Waktu dokumen itu Bapak Ibu publikasi dan itu tetap ada di sana, sampai kapanpun Bapak Ibu bisa akses lagi gitu. Hanya saja memang yang dipublikasi dalam bentuk PDF, kalau orangnya berganti, harus ketik ulang, itu saja. Jadi saran kita, Bapak Ibu, dokumennya standar pelayanan itu karena dokumen wajib untuk pelayanan publik, silakan dipublikasi sekaligus itu sebenarnya untuk pengarsipan yang lebih apa ya? Yang lebih mudah diakses kembali, mau dicari. Itu ada di chat? Nggak ada info apa-apa ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk perhatian waktu dari Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan ditindaklanjuti. Pertanyaan Pak Purnomo itu sampai sekarang memang masih menjadi PR di kita, Pak. Mana yang sebaiknya yang harus direvisi dari semua perwal itu, karena setelah perwalnya berjalan baru kelihatan ada kontraindikasinya, ada konflik di antara kebijakan. Terima kasih untuk masukan yang selama ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan upaya perbaikan dari pelayanan untuk pemerintah Kota Depok dan juga untuk kinerja kita bersama. Semoga menjadi bagian dari ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya itu Mas Bapak? Ada yang resen? Apa yang sudah selesai? Nih. Hah? Amin tadi. Enggak, itu ada resen. Harusnya resen. Udah.